Mbak tua. Oh, ibu. Bapak aja sih muda. Pengen nebandung. Harus nenek-nenek. Apa tadi muda? Yang semoga di siang pagi menjelang siang ini selalu diberikan syukuran rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Rawuh yang dirahmati Allah SWT. Ini yang sedangkan ya. Saya mau ngomong apa gitu ya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa Islam itu agama yang penuh dengan kesantaian ya. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak orang yang masuk dalam aliran-aliran ekstremis itu karena mereka dalam beragama itu terlalu over. Nah, mereka dalam beragama itu terlalu over. Padahal Islam itu tidak menganjurkan seperti itu. Islam itu agama yang sedang-sedang saja. Ya. Makanya suatu ketika ada ibu-ibu ya, duduk bersama dengan Sayyidah Aisyah. Duduk bersama dengan Sayyidah Aisyah, kemudian datang Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, wahai istriku, wahai Aisyah, itu siapa? Kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ini adalah perempuan yang sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Jadi setiap malam itu beliau sholat malam tapi tidak tidur gitu. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Islam itu tidak begitu. Saya itu kalau waktunya ngantuk tidur, nanti saya bangun, setelah itu saya tidur. Makanya salah satu kesunahan bagi orang yang bangun malam, setelah bangun sholat tahajud, kemudian disambut dengan witir, sunnahnya itu tidur miring. Seperti halnya Rasulullah menunggu sholat subuh begitu. Jadi setelah sholat taruhlah jam 2 itu bangun, sholat tahajud, kemudian ditambah dengan sholat witir. Nah, sambil menunggu waktu azan subuh, Rasulullah itu menunggu dengan tidur miring. Ya, tidur miringnya bagaimana? Sebelah kanan itu dijadikan sebagai tumpuan gitu, sambil zikir kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah itu memang beliau serius dalam beribadah, tapi tidak over. Yang tidak dibenarkan adalah ketika beribadah atau beragama terlalu over. Itu nanti masuknya ke ekstrim. Orang-orang yang sampai ngebom itu karena mereka pemahamannya ekstrim. Begini katanya kafir harus dibom. Pemahamannya terlalu over. Suatu ketika ada 3 orang datang ke Rasulullah. Yang satu rajin sholat, yang satu rajin puasa, yang satu dia tidak mau menikah. Ya, dia nggak mau menikah. Ini yang pertama, rajin sholat, ya, persis. Jadi setiap malam itu dia tidak pernah tidur. Sholat malam terus begitu. Yang satunya itu puasa kan tidak pernah berhenti. Jadi setiap hari itu puasa terus begitu. Panjenengan bisa buka di kitab Riyadhus Shalihin ya, karya Imam Nawawi. Kemudian yang terakhir, satunya itu dia tidak mau menikah karena dia menganggap bahwa kalau menikah berarti disibukkan dengan mencari nafkah. Kalau mencari nafkah berarti waktu saya itu akan habis, atau bahkan bukan habis tapi berkurang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Kemudian 3 orang ini datang ke siapa? Sayyidah Aisyah. Datang kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian bertanya, wahai Sayyidah Aisyah, jelaskan bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah sholat. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah begini.
Bagaimana responnya dari tiga orang itu? Responnya begini, loh, kok Rasulullah itu ibadahnya cuma segitu toh ya? Berarti kalah dong dengan ibadah saya. Saya itu kalau siang puasa terus, kalau malam bangun tidur dan nggak pernah tidur, sholat terus begitu. Dan yang satu lagi saya nggak menikah karena takut nanti gara-gara ya istri harus mencari nafkah kemudian tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata Rasulullah dari dalam. Rasulullah keluar dan Rasulullah mengatakan begini. Siapa yang mengatakan begini? Dan Rasulullah bilang begini, demi Allah saya itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Demi Allah saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya malamnya tidur, istirahat lagi. Dan saya puasa, terkadang tidak. Kadang puasa. Dan saya menikah, bahkan Rasulullah riwayatnya istrinya berapa gitu? Istrinya Rasulullah berapa totalnya? 90. Tahunnya apa? Totalnya ada 11. Rasulullah itu menikah 11 kali. Tapi yang bertahan tidak diceraikan oleh Rasulullah itu 9. Itu Rasulullah. Rasulullah menikah sampai 11 kali. Yang tidak dicerai sampai Rasulullah meninggal, statusnya itu sebagai istri, walaupun ada yang meninggal lebih dulu, itu ada 9. Kok istri Rasulullah banyak ya? Apa Rasulullah termasuk doyan seks? Jangan gimana itu? Ya, saya yang cuma satu aja kewalahan nih. Itu Rasulullah 9 yang dipertahankan itu 9. Oh ternyata Rasulullah itu tidak menikah kecuali Allah yang menikahkan. Dan Rasulullah tidak menceraikan istrinya kecuali Allah yang menikahkan. Hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah sampai menikah sampai 11 kali bahkan yang tidak diceraikan itu sampai 9. Ternyata banyak sekali hukum-hukum, banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui oleh umat Rasulullah, tapi tidak mungkin secara langsung melihat Rasulullah mengerjakan itu. Contoh mandi, apa mungkin umatnya itu melihat Rasulullah mandi? Kan tidak mungkin. Kita tahu Rasulullah mandinya bagaimana dari siapa? Dari istri. Kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika makan, ya, kalau dalam nyanyian itu Rasulullah bercumbu yang Sayyidah Aisyah itu ya, sampai mencibit pipinya begitu ya. Itu yang apakah umatnya langsung melihat begitu Rasulullah mencibit pipinya? Kan enggak. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh umatnya tapi tidak mungkin secara langsung. Bagaimana Rasulullah hubungan suami istri, bagaimana Rasulullah setelah hubungan suami istri mandinya bagaimana, itu semuanya akan diketahui dari istri-istri Rasul. Kalau istri Rasul cuma satu, mampu apa tidak? Tidak mampu. Kalau istri Rasul cuma 2, mampu atau tidak? Tidak mampu. Maka Allah mengkhususkan bagi Rasul menikah sampai 11 kali, tapi yang dipertahankan 9, supaya semua istri itu bisa menyerap sesuai dengan kemampuan. Yang satu menyerap hal kalau Rasulullah makannya begini, yang satu menyerap Rasulullah kalau mandi begini, yang satu menyerap Rasulullah kalau hubungan suami istri begini. Jadi setiap istri Rasul itu akan menularkan ilmu kepada umat-umatnya Rasul yang itu hanya diketahui oleh mereka. Begitu. Nah, sebagai penutup, 3 orang itu setelah mengatakan bahwa saya setiap malam tidak pernah tidur, sholat malam terus. Saya yang satunya setiap siang itu saya nggak pernah makan nggak pernah tidak puasa terus. Yang satunya saya nggak mau menikah begitu. Kemudian Rasul mengatakan, saya itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi saya malam tetap tidur, setelah itu bangun. Saya juga siang itu terkadang tidak. Ya, kemudian saya juga menikah. Nah, dari hadis-hadis ini, ya,
kita bisa melihat bahwa ternyata dalam beribadah itu jangan terlalu over. Kalau sudah terlalu over, maka yang terjadi adalah pemahaman ekstrim. Maka bisa menimbulkan penyakit hati berupa takabur, mengatakan bahwa orang lain itu adalah orang yang salah, orang yang kurang, orang yang lebih buruk daripada saya, sehingga selalu menjudge kepada orang lain mereka adalah buruk. Itulah kenapa kita perlu sekali untuk berpegang teguh dengan NU, karena NU itu kalau beragama santai begitu. Ya, contohnya ibunya dulu lah. Dia kalau menyampaikan tausiah kan dia Allahumma ubat begitu. Allahumma ubat ya. Apa ya? Saya nggak hafal. Kalau saya kan hafalnya kan Allahumma jannibna syaitan. Hafalnya juga itu. Yang lain nggak hafal. Allahumma ubat Nah, ya. Jadi alhamdulillah panjenengan bisa bergabung di Fatayat Nahdlatul Ulama itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa karena ahli sunnah ini yang dibentuk yang menjadi sebuah organisasi inilah yang kemudian menjaga merawat paham-paham yang moderat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rawat panjenengan di buku kami ini, semoga memberkahi buku kami ini. Kalau berkah sampai dengan konsultasi seperti insyaallah mari rezeki kula kali istri kula anak ingkang saleh-salehah amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima